Pada tahun 2024 terdapat 8,2 miliar populasi manusia di muka bumi ini dengan berbagai aktivitas dan kegiatannya masing-masing yang setiap harinya menghasilkan sampah, polusi dan kerusakan-kerusakan lainnya untuk bumi ini. Banjir, longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya merupakan respon pertahanan bumi dari tindakan-tindakan merusak manusia. Namun bagaimana jadinya jika bumi merespon dengan memberikan wabah flu misterius yang menghanguskan sebagian besar populasi manusia di bumi? Yang tersisa hanyalah mereka yang memiliki kekebalan tubuh yang tinggi. Dan inilah Earth Abides atau bumi bertahan. Bener gak sih gitu cara bacanya? Kenalin, orang ini namanya Is Sherwood, biasa dipanggil Is. Is. Dia seorang geologi, yaitu profesi yang mengharuskan dirinya berburu batu yang miliaran tahun umurnya. Iser orangnya introvert. Ia suka bekerja sendirian di sebuah kabin di dalam hutan yang jauh dari perkotaan. Jika Elon Musk tergila-gila mencari kehidupan lain di planet Mars, Iser definisi dari kebalikannya. Dia lebih suka menggali ke dalam inti bumi, mencari tahu kapan, mengapa, dan bagaimana ada kehidupan di bumi ini. Di suatu pagi, Is sedang menjalani rutinitasnya mencari batu pirit. Begini penampakannya. Mungkin kalian tak asing lagi karena sering muncul di FYP TikTok. Saking fokusnya mencari batu, Is tak sadar kalau di dekatnya ada seekor ular berbisa dan tangannya tergigit. Is pun berusaha mengeluarkan bisa ular itu dengan cara menyayat tangannya. Tapi nampaknya ia sudah pusing 7 keliling. Telepon genggamnya pun jatuh dan mau tak mau Is harus kembali ke kabin untuk memulihkan dirinya. Di dalam kabin, Is hanya bisa menguatkan dirinya sendiri agar tidak meninggal. Dan waktu terus berlalu. Siang malam Is habiskan untuk menahan rasa sakit sampai akhirnya hampir 3 minggu berlalu. Ia mulai bisa bangun dan mencari air minum. Keesokan paginya Is memutuskan pergi dari kabin menemui orang tuanya. Namun alangkah syoknya Is melihat seisi kota sangat hening dan terdapat mayat di jalanan yang sudah digemrong laler. Dari situlah Is menyadari ada yang tak beres sampai ia melihat tulisan yang mengatakan karena pandemik global dan pemerintah AS ditangguhkan. Barulah Is teringat kepada kedua orang tuanya yang kemungkinan besar terinfeksi wabah itu juga. Singkat cerita, saat sampai di rumahnya, Is tentu saja menemukan mayat ayahnya dengan keadaan mata hitam dan banyak lalat mengelilinginya. Kemudian tak jauh dari sana ia juga melihat mayat ibunya yang mati karena bunuh Dirman. Dengan berat hati, Is langsung menguburkan mereka berdua di halaman belakang rumah. Masih tak menyangka jika kompleks tempat tinggalnya tiba-tiba hening tanpa manusia yang beraktivitas. Is pun memutuskan untuk pergi ke pusat kota ramai penduduk untuk memastikan bahwa masih ada manusia yang selamat. Pertama-tama, ia mengunjungi gereja. Mungkin masih ada orang yang selamat dan ia memutuskan berdoa di gereja. Akan tetapi yang Is lihat hanyalah sekumpulan mayat para jemaah. Dalam hati Is percaya bahwa pasti masih ada orang yang selamat. Ia pun memutuskan pergi lebih jauh lagi ke pusat kota. Namun akses ke kota nampak ditutup sehingga tak bisa dilalui oleh mobil. Is pun memutuskan putar balik dan mencari jalan lain. Melihat sekeliling jalan, Is menyadari bahwa manusia memang benar-benar punah dari muka bumi ini. Dalam 20 tahun ke depan, alam akan mengambil alih dan tumbuhan yang ada di sekitar area pemukiman warga akan menjadi hutan belantara yang lebat. Singkat cerita, saat sampai Is langsung menuju ke hotel mewah, di mana biasanya banyak orang yang bersenang-senang. Tapi nihil, ia tak menemukan satpam ataupun resepsionis yang berjaga. Hotel itu kosong. Is pun menenangkan diri dengan berenang di sana, lalu pergi ke bar dengan keadaan tanpa busana untuk mengambil minuman keras. Namun alangkah terkejutnya Is ketika mendengar suara seorang wanita dan seorang temannya. Ya, ada manusia yang masih selamat. Kedua orang itu bernama Milton dan Anna. Keduanya sedang melakukan pertemuan bisnis di hotel itu dan secara tak sengaja menjadi orang terakhir yang selamat. Is pun bertanya bagaimana bisa semuanya terjadi. Is tidak tahu apa-apa karena dirinya sakit selama 3 minggu tanpa keluar dari kabin. Milton pun memberikan cuplikan berita yang menunjukkan lautan mayat manusia akibat wabah misterius. Penularannya sangat cepat sehingga para ilmuwan atau dokter pun
tak bisa meneliti penyebabnya apa ataupun membuat vaksin yang ampuh karena saking brutalnya wabah ini. Milton dan Anna pun meyakinkan Is bahwa hanya mereka bertigalah yang masih hidup di muka bumi ini dan mengajak Is untuk menetap bersama mereka di hotel mewah itu. Mengingat persediaan di hotel mewah pasti cukup untuk mereka sampai tiba pula waktu mereka untuk meninggoy. Tapi Is menolak percaya bahwa hanya mereka yang selamat. Karena kenapa gitu? Apa alasannya? Pasti masih ada orang yang selamat. Dan dengan hati yang mantap, Is pun pergi dari hotel mewah itu. Ya, meskipun dirinya meyakini masih ada orang yang selamat, tapi Is merasa frustasi kalau jika benar hanya tersisa Is sendirian. Untuk melampiaskan amarah itu, Is pun mengebut di jalanan yang hanya dirinya pengendara mobil saat ini. Sampai akhirnya Is tiba-tiba mengerem dan melihat seekor anjing. Ia pun langsung mengadopsi anjing itu dan menamainya Lucky. Lucky memberi Is harapan untuk tetap hidup dan berharap. Kejadian dalam hidupnya saat ini membuat Is berpikir, apa yang akan dikejar seorang manusia ketika tak ada lagi tujuan yang bisa dicapai? Apakah satu-satunya jalan ke depan adalah kembali ke awal dan memulai lagi? Dan mungkin satu-satunya cara untuk bertahan dari akhir adalah mengingat kembali awal muasal. Lantas ia pun pergi ke perpustakaan mengambil buku-buku ilmu pengetahuan hidup mulai dari memancing, memasak, dan buku-buku lainnya yang bisa Is gunakan untuk melanjutkan hidup di akhir zaman. Setelah itu, Is dan Lucky pun kembali ke rumah dan hanya ada mereka berdua. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Alam mulai menunjukkan wujud aslinya. Rumput mulai tumbuh tinggi. Hewan yang biasa hidup jauh di dalam hutan kini mulai berhamburan di jalanan dan Is masih belum bertemu orang lain. Ia dan Lucky hanya melakukan rutinitas yang sama setiap hari, penuh kebosanan dan kehampaan. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan sampai Is hampir gila. Namun suatu hari, Is melihat asap menghiasi langit. Apakah perkiraan Is selama ini benar? Episode 1 bersambung. Iya, Opo. Di episode 2, Is dan Lucky langsung menuju ke arah asap. Di sana Is bertemu dengan seorang wanita bernama Emma. Emma bukan berasal dari pemukiman itu, tapi ia berkelana dari Pensacola dan berhasil sampai di San Lupo, yaitu tempat mereka saat ini. Is sangat senang bertemu Emma. Ia pun mengajak Emma untuk tinggal bersama di rumahnya. Karena Emma juga tak tahu harus kemana lagi, ia pun memutuskan ikut dengan Is. Singkat cerita, di rumah Is, Emma langsung berkeliling. Sedangkan Is bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang tali gantung Dirman yang ia siapkan jika sewaktu-waktu dirinya muak hidup sendirian. Saat berkeliling, Emma melihat seisi pantry sudah hangus dimakan tikus, sehingga mereka berdua bergegas mencari bahan makanan di supermarket terdekat. Di dalam supermarket, mereka membawa apapun yang mereka butuhkan, mulai dari makanan, sabun, sampo, dan alat-alat lain yang bisa mempermudah kehidupan mereka selanjutnya. Tak butuh waktu lama untuk Is dan Emma akrab dan menjadi lebih dekat. Hari terus berlalu. Emma dan Is menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas, memancing, berburu jamur, menanam beberapa tanaman, bahkan Is membuat kandang ayam. Ya, tentu saja mereka butuh protein. Hari terus berlalu dan semakin lama mereka memutuskan hidup menetap. Mereka butuh air, listrik, dan alat-alat lainnya seperti kehidupan mereka dahulu. Lantas Is pun memasang panel surya di atap rumahnya. Namun karena ketidaksengajaan, ia malah terjatuh. Untungnya hanya kakinya yang terkilir dan langsung diobati oleh Emma. Kedua sejoli ini tampaknya memiliki perbedaan. Is yang introvert sangat senang dengan kehidupannya yang damai saat ini. Sedangkan Emma, ia menyukai bersosialisasi. Ia merindukan bertemu orang lain, memiliki teman dan tetangga. Di suatu pagi, Emma membawa kabar yang mengejutkan untuk Is. Ia hamil. Walaway, ternyata diam-diam mereka berdua sudah menjalin hubungan suami istri. Is pun terkejut karena tak ada dokter ataupun mak berang saat ini. Bagaimana Emma bisa melahirkan? Dan bagaimana mereka bisa membesarkan anak di dunia seperti sekarang? Tapi Emma meyakinkan Is bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin sekarang adalah awal dari kembalinya peradaban manusia.
Is pun langsung pergi ke perpustakaan, mencari buku persalinan, dan pergi ke rumah sakit mencari beberapa peralatan untuk melahirkan. Kabar gembira itu dibarengi dengan datangnya ayam-ayam liar yang melihat kandang yang dibuat Is. Bulan pun terus berganti dan kehamilan Emma nampaknya semakin besar. Seperti kebanyakan wanita hamil lainnya, Emma juga mengidam. Ia ingin makan daging. Mendengar istrinya mengidam, Is langsung sigap berburu. Untungnya ia tak perlu masuk ke dalam hutan karena sekarang banyak hewan liar berkeliaran di jalanan. Is pun melihat segerombolan sapi yang sedang makan di taman. Is yang pertama kalinya berburu pun agak ragu-ragu saat ia harus membunuh sapi itu. Namun demi Emma, Is pun tetap melakukannya. Bermodalkan buku yang ia bawa, Is mengeluarkan jeroan si sapi dan mengulitinya. Setelah perjuangan panjang, Is pun pulang dan mempersembahkan daging sapi itu kepada Emma. Setelah susah payah berburu sapi, Is kembali mengerjakan proyek panel surya supaya mereka punya listrik di malam hari. Dan setelah perjuangan yang begitu besar pula, Is dan Emma pun bisa menyalakan lampu rumah mereka. Tapi kebahagiaan itu harus terhenti ketika Emma menemukan sebuah tikus yang besar hinggap di toilet mereka. Ini bukan sekedar tikus biasa. Saat dunia masih ramai seperti sekarang pun, tikus sangat susah sekali dibunuh. Jiwa bertahan hidupnya sangat tinggi. Dan jika bicara soal hidup dengan itu berarti kita atau tikus. Dan benar saja saat ini sudah begitu banyak tikus bertebaran di seluruh jalanan. Dan mereka menginginkan makanan. Is dan Emma bergegas membakar sampah, bahkan sapi yang Is buru pun mereka buang. Saking ganasnya tikus ini. Tak cukup jika hanya dibunuh dengan pistol, mereka harus memblok seluruh area masuk ke rumah mereka supaya tidak dimasuki tikus. Tapi saking fokusnya pada tikus, Is dan Emma sampai lupa kalau Lucky masih berada di luar dan sedang diburu oleh tikus. Tak punya pilihan lain, Is pun harus membuka pintu dan menyelamatkan Lucky. Kemudian ia bergelut dengan tikus-tikus yang berhasil masuk ke rumahnya. Lucky pun langsung diobati dan dikasih antibiotik. Tapi tetap saja mereka tak bisa kemana-mana karena jika mereka memutuskan keluar, para tikus itu sudah dipastikan akan menyerang. Setelah menjalani hari yang berat, Is dan Emma pun pergi tidur. Tapi di situ Emma tiba-tiba menceritakan masa lalunya. Ia ternyata adalah seorang ibu dari 2 anak, yang anak dan suaminya meninggal akibat virus. Meskipun begitu, Is tetap mencintainya. Dan yang terpenting saat ini adalah hanya ada Is dan Emma. Hari terus berlanjut, tak terasa sudah menginjak tahun kedua setelah kepunahan manusia. Para tikus juga mulai menghilang sedikit demi sedikit dimakan oleh kucing jalanan. Mereka tersebar ke tiap sudut jalanan menyelamatkan bumi dari jarahan tikus-tikus mematikan. Di hari yang sama pula Emma kontraksi dan akan melahirkan bayinya. Is hanya bisa membantu berdasarkan pengetahuan yang ia dapat dari buku. Namun sesuatu yang lain terjadi. Bayi Emma sungsang, sedangkan Is tak tahu harus bagaimana. Ia sangat takut Emma dan bayinya meninggal dan ia harus menguburkannya seperti ia menguburkan ibu dan ayahnya. Emma pun menyadarkan Is dan menyuruhnya memasukkan tangannya untuk memutar kepala bayinya. Dan setelah lama Emma berjuang, bayinya keluar dan berjenis kelamin perempuan. Kemudian mereka menamainya Hitler, bukan Hitler ya. Dan kehadiran Hitler di antara mereka membuat Emma ingin mengajak orang lain yang selamat bergabung bersama mereka. Lalu melanjutkan kembali peradaban manusia sehingga ia membuat tulisan di tembok dan mengundang siapapun yang selamat ke rumahnya. Apakah itu adalah ide yang bagus? Episode 2 bersambung. Waktu semakin berlalu, tak terasa sudah 6 tahun berlalu dan bumi ini semakin hening. Namun perlahan dirinya memulihkan diri, menampakkan wujud aslinya. Tumbuhan dan binatang merasa hidup kembali tanpa hadirnya banyak manusia. Di suatu hari, Is sedang mengendarai mobil, tapi tiba-tiba terhenti karena ia menabrak seekor anak beruang. Akan tetapi bukan itu hal yang mengejutkannya. Is melihat seorang anak perempuan di hutan sedang mengintipnya. Saat Is menghampirinya, si anak malah berlari ke dalam hutan. Dia tak bisa diajak bicara, bahkan saat Is berusaha memegangnya, si anak malah berteriak. Is pun tak mau memaksa.
tapi ia menawarkan anak itu untuk ikut dengannya. Dan Is akan menunggu si anak di dalam mobil sampai anak itu mau ikut dengannya. Untungnya si anak mengikuti Is dan mau naik ke mobil bersamanya. Singkat cerita, Is sudah sampai di rumah. Saat ini ia dan Emma sudah memiliki 2 anak, yaitu Heather dan Alex, serta Emma sedang hamil besar lagi. Tak hanya itu, mereka juga memiliki tetangga yaitu Jorge dan Maureen. Mereka sepasang suami istri yang datang karena catatan yang dibuat oleh Emma. Maureen nampaknya memiliki perhatian lebih pada gadis itu dan akan mengadopsi si anak sebagai anaknya. Dengan penuh kelembutan, Maureen pun mengajak anak itu mandi. Selama anak itu mandi, Maureen melihat-lihat tasnya. Di dalam tasnya banyak sekali gambar-gambar mengerikan, menunjukkan bahwa si anak memiliki trauma yang mendalam. Bersamaan dengan gambar-gambar itu terselip secari kertas yang rupanya dibuat oleh ibu kandung si anak. Di dalam surat disebutkan kalau anak itu bernama Evie. Seperti yang kita duga, Evie mengalami trauma dan depresi karena ia sering disiksa oleh ayahnya. Dan oleh sebab itu juga Evie jadi sering diam dan tak mau bicara dengan siapapun. Pokoknya dia seperti gak mau ketemu orang. Maureen pun langsung menunjukkan surat itu pada Emma, Is, dan Jorge. Keesokan paginya, Jorge dan Is pergi ke hutan di mana Evie ditemukan. Di dalam hutan itu mereka melihat sebuah gubuk yang kelihatannya selama ini ditinggali oleh Evie. Keadaannya sangat mengerikan. Di belakang gubuk juga ada sebuah makam. Entah itu makam siapa, mungkin ayah Evie atau ibunya. Yang pasti Is ataupun Jorge tidak bisa membiarkan Evie tinggal di sana lagi. Di suatu malam, Emma melahirkan lagi anak ketiganya dengan Is. Dan si bungsu itu dinamai Joey. Singkat cerita, tahun berlalu. Sudah tahun ke-7 setelah wabah misterius melanda. Is dan Joey sedang bermain di taman, ditemani Emma dan yang lainnya. Namun suara lonceng yang mereka pasang untuk mengantisipasi ada hewan buas tiba-tiba berbunyi. Mereka semua langsung panik menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumah bersama Maureen. Sedangkan Is, Emma, dan Jorge menyusuri hutan di belakang rumah mereka untuk melihat apa di balik berisiknya suara itu. Dan ternyata mereka adalah para survivor lainnya yang selamat dari wabah. Mereka adalah Molly, Jen, Ezra, dan seorang anak kecil seumuran Heather bernama Raif. Is tak terlalu senang melihat orang asing karena ia sejatinya seorang introvert dan juga tak ingin ada ancaman yang bisa membahayakan anak-anaknya. Akan tetapi, Emma berbeda. Ia senang akan kedatangan orang lain dan langsung menawarkan mereka untuk tinggal bersama. Melihat Emma yang kukuh pun Is hanya bisa mengalah dan menuruti istrinya. Keesokan paginya, Is mengajak teman-teman barunya untuk berburu makanan dan persediaan lainnya di supermarket terdekat. Kemudian mereka berpencar. Is dan Ezra bersama mencari makanan kaleng. Maureen dan Jorge mencari persediaan gas dan bahan bakar. Sedangkan Jen dan Molly yang seharusnya bersama malah pergi masing-masing. Jen pergi ke tempat bekas klub untuk mencari alkohol. Nampaknya ia sudah kecanduan alkohol, terlihat dari rasa hausnya mencari-cari alkohol. Dan Molly yang katanya ia adalah seorang dokter nekat pergi ke rumah sakit mencari beberapa obat-obatan, meskipun sudah dilarang oleh Is. Tapi untungnya Molly mendapatkan jackpot. Ia datang dengan banyak sekali persediaan obat-obatan yang sangat berguna bagi mereka di kemudian hari. Malam harinya mereka berkumpul, menghabiskan malam bersama dan juga ditemani musik dari Jen. Yang ternyata ia adalah seorang musisi saat dunia masih punya banyak manusia. Hidup di dunia ketika tak ada lagi resolusi dan target yang harus dicapai, mereka bersama-sama bisa memulai peradaban manusia lagi. Di suatu pagi, Jen muntah-muntah karena semalam ia menghabiskan sebotol alkohol seorang diri. Saat ia dihampiri oleh Molly, Jen mengatakan kalau dirinya sedang hamil lagi. Ia minum banyak alkohol supaya keguguran karena Jen tak bisa membesarkan anak di dunia yang penuh kekosongan ini. You think you can drink a baby away? I have to, Molly. I can't feel this void again. I can't. Jesus. Tapi Molly meyakinkannya bahwa mereka bisa dan mereka akan baik-baik saja. Waktu rupanya cepat berlalu. Saat ini Maureen dan Jen tiba-tiba saja melahirkan anak mereka, menambah kehangatan di antara keluarga kecil San Lupo.
Waktu semakin tak terasa ketika Heather ulang tahun yang ke-13 tahun, yang artinya sudah 14 tahun berlalu sejak manusia hampir punah. Alex dan Joey sudah tumbuh besar. Joey memiliki hobi yang sama dengan Is, yaitu sama-sama suka baca buku. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di perpustakaan. Namun hari itu tampak tak biasa. Hari tiba-tiba gelap dibarengi hujan badai. Is dan Joey pun langsung bergegas pulang. Is langsung mengecek orang-orangnya, memastikan mereka berada di dalam. Tapi ia lupa akan Lucky yang juga sudah terlalu tua. Lucky tak ditemukan di dalam rumah dan ternyata dia ada di luar. Tubuhnya tertimpa pohon besar yang mengakibatkan Lucky meninggoy. Is sangat terpukul. Ya bagaimana tidak, Lucky merupakan teman pertamanya sebelum ia bertemu Emma. Keesokan paginya setelah Lucky dikuburkan, Is dan George sedang bekerja di belakang rumah. Sedangkan yang lainnya juga sibuk dengan urusan masing-masing. Namun Evie dan Joey sedang bermain di taman. Mendengar itu pun Is menghampiri Joey dan Evie ke taman dan tebak apa yang terjadi. Ya, ada seekor singa jantan yang ingin menghantam Joey, tetapi dicegat oleh Is sehingga dirinya lah yang terserang singa itu. Evie yang tak pernah bicara pun pertama kalinya berteriak, "Help!" Episode 3 bersambung.